Polda Pemalang ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi senilai 6,5 miliar rupiah. Jembatan Wonokerto di Kabupaten Demak direncanakan akan dibongkar total lantaran membahayakan bagi pengguna jalan. Kejaksaan Boyolali memusnahkan sejumlah uang palsu dan paket narkotika hasil sitaan. Selamat sore pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti, inilah Jateng hari ini. Polda Jawa Tengah menetapkan Sekda Kabupaten Pemalang sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi proyek pembangunan jalan pada tahun 2010 senilai 6,5 miliar rupiah. Tersangka diduga melakukan korupsi dalam proyek pembangunan jalan paket 1 dan 2 ketika masih menjabat sebagai Kepala DPU Kabupaten setempat. Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah mengungkap dugaan kasus korupsi proyek pembangunan jalan pada tahun 2010 senilai 6,5 miliar rupiah. Dalam pengungkapan dugaan tindak korupsi di Kabupaten Pemalang tersebut, Polda Jawa Tengah menetapkan MA selaku Sekda Pemalang sebagai tersangka proyek pembangunan jalan paket 1 dan 2 pada tahun 2010 ketika masih menjabat sebagai Kepala DPU Kabupaten Pemalang. Penetapan MA sebagai tersangka setelah Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah menerima laporan dan pemeriksaan dari terpidana yang telah menjalani masa hukuman bahwa mereka tidak bekerja sendiri. Para terpidana yang telah bebas menyebutkan bahwa Kepala DPU Kabupaten Pemalang saat itu juga ikut terlibat. Dari hasil penyelidikan, diketahui MA yang sekarang menjabat sebagai Sekda Kabupaten Pemalang melakukan perbuatan melawan hukum, yakni dengan meminta pencairan 100% dari paket 1 dan 2 yang sebenarnya pekerjaan masih 73% dan penyerahan uang senilai 500 juta rupiah kepada PT Aska, yang mana PT tersebut bukan pemenang proyek. Ini kita lakukan pemeriksaan dan pendalaman dan kita lakukan penyitaan uang sebanyak 500 juta ini dari Direktur PT Asta Saka dari Bapak Kristianto, sehingga ini barang bukti yang kami sita sebanyak 500 juta. Dan perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh MA yang sekarang menjabat sebagai Sekda Kabupaten Pemalang, yaitu pencairan pembayaran 100% dari paket 1 dan 2 yang sebenarnya pekerjaan masih 73% dan penyerahan uang 500 juta kepada PT Rizka Jaya Bakti, padahal PT tersebut bukan yang mengerjakan proyek, tetapi adalah PT yang kalah. Kemudian diserahkan dan penyidik telah melakukan penyitaan uang 500 juta tersebut, dan kami telah menetapkan saudara MA sebagai tersangka tindak pidana korupsi. Akibat korupsi yang dilakukannya tersebut merugikan keuangan negara hingga mencapai 1 miliar rupiah. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah akan melakukan pemanggilan terhadap MA. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Seorang guru sekolah dasar di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, tega cabuli 4 anak didiknya di tengah kegiatan belajar mengajar. Aksi tidak terpuji yang dilakukan tenaga pendidik yang tengah mendapatkan fasilitas P3K tersebut sudah dilakukannya selama 2 tahun terakhir. Seorang guru SD negeri di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, berinisial IS alias Imam, 36 tahun, tega mencabuli 4 siswinya. Kejadian tersebut berlangsung di kelas saat sedang pelajaran praktek komputer untuk UNBK. Aksi tersebut ia lakukan dengan modus mengajari ujian komputer, yang mana pelaku melakukan aksi bejatnya tersebut sejak Desember 2021 hingga bulan Februari 2022. Kapolres Pekalongan AKBP Arif Fajar Satria menyebutkan setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan, tersangka pelaku ditahan dan dilakukan proses hukum lebih lanjut. Keempat korban kini sudah dimintai keterangan dengan pendampingan orang tua serta tim khusus. Keempat korban adalah FK, A, ES, dan EK. Berusia antara 11 hingga 12 tahun, semuanya duduk di kelas 6 di salah satu SD negeri di Pekalongan. Pelaku melakukan modus operandi dengan mengambil kesempatan dengan meraba dada korban para siswi tersebut
Hal ini telah dilakukan oleh pelaku pada hari Kamis 16 Desember 2021 yang pada waktu itu melaksanakan latihan ujian. Kemudian pada tanggal 29 Desember juga melakukan hal yang sama kepada korban yang lainnya. Kemudian sampai dengan bulan Januari melakukan terhadap korban-korban yang lainnya. Pelaksanaan gelar perkara yang telah dilaksanakan oleh penyidik terdapat cukup bukti dengan keterangan ahli yang ada untuk menetapkan saudara IS kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan atau melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, membujukan, melakukan atau membiarkan perbuatan cabul. Pelaku IS alias Imam saat ini masih tercatat sebagai guru dengan status P3K, yang mana saat ini tersangka ditahan di Mapolres Pekalongan untuk sementara waktu. Tersenggol begini. Tersenggol tapi berulang-ulang. Gitu ya. Hah? Ya. Maaf Pak, itu tersenggol Pak. Saya nggak ada maksud untuk melakukan itu. Tersenggol pakai tangan. Jadi gini, Empat orang tersenggol semua. ya, kawan Pak. Iya. Enggak. Jadi Ada laptop, ini mouse. Kalau ngajar laptop itu kan kalau di belakang nggak kelihatan. Saya harus dari belakang. Saya harus melatih ngetik, mulai mencet mouse seperti itu. terus kayak mouse Mouse ini kan mouse lah. Saya tangannya kan pasti kan ini cara nempel, ini nempel. Saat ini tersangka masih menjalani pemeriksaan dan dikenakan pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak dan Perempuan dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Lantaran kasus tersebut dilakukan oleh tenaga pendidik, ancaman hukuman nantinya akan ditambah sepertiga dari hukuman semestinya. Dari Pekalongan, Ahmad Rivaldi Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Sejumlah uang palsu dan beberapa paket narkotika dimusnahkan oleh Kejaksaan Negeri Boyolali. 9 tersangka yang salah satunya adalah anggota TNI tersebut telah divonis hukuman penjara. Kejaksaan Negeri Boyolali memusnahkan barang bukti 32 perkara yang telah memiliki kekuatan hukum atau inkrah. Pemusnahan barang bukti tersebut dilakukan di halaman depan kantor Kejaksaan Negeri Boyolali. Barang bukti terbanyak yang dimusnahkan adalah kasus uang palsu, diantaranya pecahan 100.000 sebanyak 1.605 lembar dan pecahan 50.000 sebanyak 6.577 lembar. Total nilai uang palsu tersebut mencapai Rp590.550.000. Barang bukti pembuat uang palsu berupa mesin printer, tinta, dan kertas juga turut dimusnahkan dengan cara dibakar. Ada 9 terpidana yang salah satunya adalah anggota TNI. Otak pembuatan uang palsu divonis 2 tahun 6 bulan penjara, sedangkan pelaku lainnya bervariasi hukumannya sesuai peran masing-masing. Sementara untuk kasus narkotika, Kejaksaan Negeri Boyolali memusnahkan 9 paket sabu seberat 3,84 gram, kemudian 214 tablet obat terlarang, dan 5 paket tembakau sintetis seberat 33,5 gram. Barang bukti narkoba tersebut dimusnahkan dengan cara direndam ke dalam air. Ya, hari ini Kejaksaan Negeri Boyolali mengadakan pemusnahan barang bukti, yaitu perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu sejumlah 32 perkara bidum, nanti dari 14 perkara narkotika, 11 perkara kemenakibum, dan 7 perkara orang dan harta benda. Barang bukti yang dimusnahkan antara lain 9 paket sabu dengan berat 3,84 gram, 214 tablet, 5 paket tembakau sintetis berat 33,59 gram, uang palsu terdiri dari 2.617 lembar pecahan 100.000, 6.577 lembar pecahan 50.000 dengan nilai sejumlah Rp590.550.000
Rp550.000. Kasus narkoba kini masih mendominasi dalam perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Boyolali. Dari awal bulan Januari hingga bulan Juli 2022 ini, sudah ada 50 perkara yang dilimpahkan dari Polres Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Dari Boyolali, Taufik Irvani, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Jateng hari ini. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho deloken aku nonton TV tenan. Kok mbok kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek diae awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasanane cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Ondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok lagi reti iki malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, Pak. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Anda masih menyaksikan Jateng hari ini, pemirsa. Mengalami kerusakan dan dinilai membahayakan bagi pengguna jalan, Jembatan Wonokerto yang berada di Kabupaten Demak, Jawa Tengah akan dibongkar total. Pembangunan ulang jembatan berusia lebih dari 50 tahun tersebut akan memakan waktu sekitar 80 ke depan.
Inilah jembatan Wonokerto di kilometer 18, tepatnya di Desa Wonokerto, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, yang akan segera dibongkar lantaran mengalami kerusakan dan membahayakan bagi pengguna jalan. Pembangunan jembatan yang berdiri di atas Sungai Jeragung Tuntang dengan menggunakan anggaran dari pemerintah pusat tersebut akan memakan waktu hingga 8 bulan ke depan, yakni hingga bulan April 2023. Lamanya pengerjaan proyek tersebut akan berdampak terhadap laju arus lalu lintas di Pulau Jawa. Untuk menghadapi kesiapan arus lalu lintas, Kapolres Demak AKBP Budi Adibwono meninjau lokasi tersebut untuk melihat secara langsung kesiapan sarana dan prasarana sekaligus memantau arus lalu lintas. Kapolres menyampaikan, pembangunan jembatan Wonokerto akan berdampak pada macetnya arus lalu lintas di Kabupaten Demak. Namun demikian, akan diterapkan pengaturan arus lalu lintas dengan kontraflow agar tidak terjadi kemacetan panjang. Karena itu, Kapolres mengimbau kepada pengendara untuk melalui jalur alternatif, yakni kendaraan kecil dari arah Semarang, Kudus, bisa mengambil arah Semarang, Meranggen, Karangawen, hingga Purwodadi Grobogan, atau melalui Genu, Bulusari, Guntur, Buyeran, Karangtengah, hingga Demak. Sebaliknya dari arah Kudus Semarang, juga bisa melewati jalur alternatif tersebut. Rekayasa ya, jadi arus lalu lintas tidak kita bedakan antara kendaraan besar dan kecil, semuanya mengalir dan kita sudah lakukan uji coba 2 minggu kemarin ya terkait dengan penggunaan satu jembatan untuk 2 arus kendaraan, baik itu yang mengarah ke Semarang Demak maupun Demak Semarang. Proses pengerjaannya Pak? Jadi proses pengerjaannya ini nanti sampai dengan tahun 2023 di bulan 4. Jadi mulai bulan Juli selesai, nanti estimasi di bulan 4, bulan April 2023. Sementara itu, Manajer Operasional PT Hutama Karya Infrastruktur atau HKI, Niko, menjelaskan bahwa jembatan dibongkar total dan dibangun ulang lantaran jembatan sudah berusia di atas 50 tahun dan kondisinya membahayakan. Lantaran terdapat beberapa titik yang mengalami kerusakan, terutama di bagian tengah jembatan. Sebagaimana kita ketahui kalau jembatan C.H. Hamilton itu mempunyai umur untuk penggunaan ya. Umur penggunaan ini sekitar 50 tahun, jadi memang harus segera kita lakukan untuk pergantian. Seperti itu ketentuannya. Kondisi saat ini jembatan ini gimana Bapak? Kalau kondisinya saat ini memang sudah agak-agak memprihatinkan. Mungkin karena terkait dengan umurnya ya, umur daripada jembatan ini sendiri. Titik mana ya Pak yang paling mengkhawatirkan Pak? Biasanya sih dari apa yang posisi yang agak di tengah ya, apa yang posisinya dia punya momen yang terbesar itu biasanya di situ yang agak mengkhawatirkan itu. Untuk konstruksi nanti gimana Pak pembangunannya Pak? Konstruksinya nanti itu akan mungkin seperti yang dengan di sebelah. Ya, jembatan yang di sebelah itu tetap juga menggunakan rangka baja. Selama proses perbaikan, Polres Demak menghimbau agar masyarakat pengguna jalan dapat bersabar dan menggunakan jalur alternatif yang disiapkan untuk mengurangi kemacetan. Dari Demak, Ismail, Lingkar TV, melaporkan. Program Japanese School Yamato Jawa Tengah menggandeng BP2MI dan DPR RI mensosialisasikan program caregiver atau perawat ke Jepang kepada mahasiswi ITK Cendekia Utama Kudus. Sosialisasi ini sebagai wujud membantu dan mensukseskan program penanggulangan pengangguran di usia produktif. Bertempat di Aula Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus pada Kamis pagi, Japanese School Yamato Jawa Tengah mensosialisasikan program caregiver atau perawat ke Jepang. Dalam sosialisasi tersebut dihadiri oleh ratusan mahasiswa ITK Cendekia Utama Kudus. Kepala Japanese School Yamato Jawa Tengah, Ragil Rahmatullah mengungkapkan, pihaknya menggandeng BP2MI dan juga DPR RI mensosialisasikan program caregiver di ITK Cendekia Utama Kudus sebagai wujud ikut serta membantu menanggulangi pengangguran di usia produktif. Ia menambahkan bahwa caregiver atau perawat lansia sangat dibutuhkan di Jepang. Timpangnya angka kematian dan kelahiran di Jepang menjadi penyebab Jepang kekurangan tenaga kerja caregiver dan membutuhkan tenaga caregiver dari Indonesia. Yang pertama jelas adalah pengalaman ya. Pengalaman itu akan sangat mahal jika mereka bekerja langsung di Jepang. Karena saya sendiri merasakan bahwa kuliah dan bekerja di Jepang itu sangatlah menyenangkan. Yang kedua adalah gaji. Karena gaji di sana jika dibandingkan di sini itu sangat jauh. Di sini sebagai caregiver tadi dijelaskan oleh Bapak David selaku wakil rektor 3 itu hanya sekitar 5 juta.
sedangkan di Jepang itu 25 juta. Bisa kita bayangkan itu di tahun-tahun awal. Setelah di tahun kelima lulus ujian negara itu gajinya bisa 2 kali lipat dari tersebut dan bisa mengajak keluarga serta anak atau suami untuk bareng-bareng tinggal di Jepang. Sementara itu, Rektor ITKS Cendekia Utama Kudus mengungkapkan, dengan adanya sosialisasi dari Japanese School Yamato ini dapat memberi peluang mahasiswanya yang baru saja lulus untuk dapat menjadi caregiver atau perawat di Jepang. Ia menilai, Jepang menjadi rekomendasi untuk mahasiswanya yang ingin bekerja menjadi caregiver lantaran jaminan keamanan yang teruji dan juga kepastian karir yang terprogram dengan baik. Di lulusan kita sudah banyak yang bekerja di sana. Dan ini ada kelebihan karena ini bekerja sama dengan pemerintah, jadi ada dana-dana talangan yang bisa dimanfaatkan oleh para lulusan untuk meringankan, baik itu pada waktu pelatihan, bahasa Jepang, dan sebagainya. Terlihat mahasiswa ITKS Cendekia Utama Kudus antusias mengikuti rangkaian sosialisasi tersebut. Salah satu mahasiswa mengungkapkan minatnya untuk mengikuti program kerja caregiver di Jepang yang disosialisasikan oleh Japanese School Yamato, Jawa Tengah. Cukup menarik ya, berhubung dengan kesempatan, bisa mungkin dimanfaatkan sebaik mungkin dan lumayan tertarik untuk kegiatan ini. Mungkin dari sisi edukasi bisa menerapkan dari segi teori yang telah diterapkan dari kampus nanti bisa diimplementasikan untuk karir di sana gitu. Kepala Japanese School Yamato, Ragil Rahmatullah mengungkapkan bahwa pihaknya kini sudah menyasar beberapa sekolah dan universitas dalam rangka menjaring anak-anak muda agar mendapatkan kesempatan kerja dan berangkat ke Jepang. Dari Kudus, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Korban banjir yang berada di Desa Tunjung Rejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, masih keluhkan bantuan material. Saat ini para warga Desa Tunjung Rejo masih kebingungan terkait bantuan untuk membenahi rumah mereka yang rusak akibat terjangan banjir beberapa waktu lalu. Korban banjir yang ada di Desa Tunjung Rejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, saat ini masih kebingungan terkait bantuan untuk membenahi rumah mereka. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kepala Desa Tunjung Rejo, Muhammad Ali Zuhdi, saat ditemui di tempat pasca banjir pada Kamis siang. Lebih lanjut, Muhammad Ali Zuhdi mengatakan, sampai sejauh ini bantuan yang datang baru senilai 50 juta rupiah, nantinya bantuan tersebut akan dibagi ke 7 rumah warga yang terkena banjir di desanya. Bantuan untuk rumah yang rusak ringan akan mendapatkan senilai 3 juta rupiah, 5 juta rupiah untuk rusak sedang, 7 juta rupiah untuk rusak parah, serta 10 juta rupiah untuk rumah yang hanyut. Saat ini, Kepala Desa Tunjung Rejo masih berharap bantuan untuk warganya dari beberapa elemen. 11 rumah warga yang terdampak dengan kategori kerusakan sedang, berat, dan hilang. Kemarin data sudah kami atur ke Bapak Bupati untuk diteruskan ke pihak-pihak terkait, termasuk juga BPBD Provinsi Lalu ke sini yang menyampaikan bioverifikasi faktual dan testimoni dari warga yang terdampak. Setelah sudah mendarawat di minggu ini, kami menunggu informasi dari pihak-pihak terkait. Sementara itu untuk suplai logistik sendiri masih cukup untuk digunakan selama kurun waktu 2 minggu ke depan. Pihaknya berharap nantinya masih ada donasi kembali untuk pembangunan rumah, baik itu material maupun uang tunai. Dari Pati, Untung Sofa, Lingkar TV, melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Jateng hari ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Galus Kakinanti mewakili seluruh kabar kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.